Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Karisma Septiani dari Prodi Teknologi Benih 2, NIRM 0306220272, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang. Di sini kita kembali lagi di video analisis kelayakan usaha. Di sini saya akan menjelaskan, kita masih memakai soal yang kemarin, namun asumsinya saya tambah, yaitu dilakukan tanam 2 kali setahun dalam satu lahan. Nah, yang pertama kita masuk ke biaya variabel. Yang di soal yang kemarin itu kan hanya sampai di bulan kelima. Sekarang kita masuk ke bulan ke-6, yang mana bulan ke-6 ini kita samakan dengan bulan yang pertama. Jadi kita tinggal sama dengan, lalu kita klik bulan yang pertama, terus kita enter, terus kita tarik ke kanan sampai ke bulan 12, kemudian kita tarik ke bawah, terus sampai sebelum baris angka, harga. Lalu kita enter. Nah, untuk yang harga ke bawah ini tidak perlu kita ganti karena nanti sudah otomatis menyesuaikan ya. Kita lanjut ke biaya tetap. Untuk biaya tetapnya ini kita buat sampai dari bulan pertama sampai ke bulan ke-12. Lanjut ke biaya investasi. Di sini kita menghitung nilai sisa. Nah, ini ada nilai sisa cangkul. Kita lihat cangkul ini memiliki nilai ekonomi di sini selama 5 tahun. Jadi di tahun kelima ini cangkul sudah habis ya masa nilai ekonominya. Jadi untuk nilai sisa cangkul ini otomatis tidak ada. Kemudian untuk ember ini memiliki nilai ekonomi 2 tahun. Di sini kita bisa lihat bahwa ember di tahun pertama, kemudian di tahun ketiga ini kan nilai ekonominya sudah habis. Maksud saya, iya benar. Terus kemudian dilakukan reinvestasi di tahun ketiga dan kelima. Nah, dari ini kita bisa lihat di tahun kelima, ember masih memiliki nilai sisa. Kemudian cara menghitung nilai sisanya sendiri itu kita melakukan penjumlahan biaya investasi cangkul di tahun pertama sampai terakhir, yaitu tahun kelima, kemudian dikurangi penyusutan per tahun. Di sini penyusutan per tahun cangkul yang sudah dikali dengan usia bisnis. Usia bisnis yaitu 5 tahun di sini. Lalu kita kunci usia bisnisnya karena hanya 1. Kita kunci pakai dolar. Lalu sudah itu kita enter. Terus kita tarik ke bawah sampai di mobil TAF. Untuk total nilai sisanya itu kita lakukan penjumlahan dengan rumus SAM. Kita tarik dari cangkul sampai mobil TAF. Terus kita enter. Kemudian di sini ada yang berbeda dari soal kemarin, yaitu nilai ekonomi mobil TAF. Ini ya. Ini 5 tahun karena pada umumnya itu usia ekonomi mobil itu 5 tahun dan juga sekaligus menentukan usia bisnis. Yang mana usia bisnis itu dilihat dari investasi terbesar. Dalam kasus ini, investasi terbesar terdapat di mobil TAF, yaitu 5 tahun. Untuk harganya juga paling tinggi, 85 juta. Jadi, dalam penentuan usia bisnis ini selama 5 tahun. Kita lanjut di sheet laba rugi. Untuk laba rugi yang pertama kita membuat ini. Penjualan sebanyak 700 juta ini didapat dari kualitas
kuantitas hasil panen dikali harga persatuan. Jadi misalnya kuantitas hasil panennya ini 700 ton. Untuk harga per tonnya itu 1.000. Terus kita kalikan, jadi mendapat 700 juta. Apabila pengecualian apabila kuantitas hasil panennya menggunakan kilogram, maka harga persatuannya juga kita sesuaikan menjadi harga per kilogram. Nah, sudah. Untuk tahun kedua kita samakan dengan tahun pertama, lalu kita tarik sampai tahun kelima. Kemudian lanjut ke nilai sisa. Nilai sisa ini kita dapat dari sheet investasi di bagian ini, total nilai sisa. Kita masukkan di sini. Terus ini terdapat biaya variabel. Nah, biaya variabel ini kita lakukan penjumlahan seperti ini, sum. Lalu kita masuk ke sheet biaya variabel. Lalu kita jumlah dari bulan pertama sampai bulan ke-12. Lalu kita enter. Nah, didapat 67.420.848 rupiah. Kemudian untuk tahun kedua kita sama dengan tahun pertama, kita enter, lalu kita tarik sampai tahun kelima. Lalu lanjut ke biaya tetap. Biaya tetap ini sama, kita lakukan penjumlahan dengan rumus sum. Lalu kita ke biaya tetap. Kita jumlah dari bulan pertama sampai bulan ke-12. Lalu kita enter. Di sini kita dapat total biaya tetapnya yang per tahun itu 305.841.500 rupiah. Untuk tahun kedua kita sama, yaitu sama dengan biaya tetap di tahun pertama, lalu kita enter, terus kita tarik sampai ke tahun kelima. Untuk laba kotor sendiri, kita lakukan penjualan ditambah dengan nilai sisa, yang mana tahun pertama ini belum terdapat nilai sisa ya. Kemudian dikurangi dengan biaya variabel per tahun, lalu dikurangin lagi dengan biaya tetap per tahun. Terus kita enter. Kemudian ini kita tarik sampai tahun kelima. Nah, untuk ini pajak rasionya 15%, kita membuat persepsi. Jadi, jika persentase laba kotor dikali laba kotor lebih dari 0 atau bernilai positif, maka pajak dikali laba kotor. Tetapi apabila kurang dari, maksudnya apabila bernilai negatif atau salah, maka pajak dikali laba kotor itu sama dengan 0. Kemudian kita enter, lalu kita tarik sampai di tahun kelima. Nah, setelah itu kita lanjut menghitung laba setelah pajak. Ini didapat dari laba kotor dikurangi dengan pajak. Itu didapat 277.727.004 rupiah. Langsung kita tarik lagi sampai ke tahun kelima. Setelah itu kita di langkah
cash flow atau kriteria investasi. Nah, yang pertama itu kita menghitung inflow atau penjualan total. Di sini kita masukkan dari sheet laba rugi, yaitu penjualan totalnya tadi 700 juta. Kemudian kita tarik sampai di tahun kelima. Untuk outflow ini ada biaya investasi, kita dapat dari sheet investasi, yang mana itu seperti ini sama dengan, lalu kita ke sheet investasi, biaya investasi per tahunnya kan ini, lalu kita enter, terus kita tarik sampai di tahun kelima, nanti dia otomatis mengisi. Kemudian biaya tetapnya kita dapat dari sheet laba rugi, biaya variabel juga kita dapat dari sheet laba rugi, untuk pajak juga kita dari sheet laba rugi. Untuk selanjutnya kita menghitung net benefit, caranya yaitu seperti ini. Kita hitung dari penjualan total dikurangi jumlah dari outflow ini, terus kita enter. Langsung kita sebentar. Langsung kita tarik sampai tahun kelima. Kemudian lanjut di kriteria investasi. DF dengan asumsi DR sama dengan 10%. 10% ini didapat dari sebentar. Nah, 10% ini kita dapat dari bisa dari bunga, rasio bunga, atau investasi yang ingin kita beri. Nah, ini kita menghitung DF-nya itu dengan rumus 1/1 plus I pangkat T. Nah, ini di mana I-nya ini adalah ini 10% dipangkat dengan tahunnya. Nah, karena 10% ini hanya satu, jadi kita kunci agar nanti tidak berpindah. Lalu kita enter, kita dapatkan DF di tahun pertama itu 0,91, kemudian kita tarik sampai tahun kelima. Ini DF yang kita dapatkan. Kemudian kita menghitung PV, net benefit per tahun, present value. Ini caranya dengan menghitung net benefit dikali dengan DF. Terus kita tarik sampai tahun kelima. Selanjutnya kita menghitung revenue present value. Caranya penjualan total dikali dengan DF. Lalu kita tarik lagi sampai tahun kelima. Terus kita menghitung cost present value-nya. Ini caranya dengan DF dikali jumlah dari outflow-nya. Terus kita enter. Kita tarik sampai ke tahun kelima. Selanjutnya kita menghitung gross B per C. Caranya dengan jumlah dari RPV
ini revenue present value di total, kemudian dibagi dengan total cost present value. Lalu kita enter, ini didapat 1,2335. Nah, cara membacanya ini seperti ini. Setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan pendapatan kotor sebesar Rp1,23. Kemudian net B per C-nya ini kita hitung dengan cara jumlah PV net benefit per tahun di tahun kedua sampai kelima, terus dibagi PV di tahun pertama. Terus kita enter. Nah, ini cara membacanya itu, setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp2,7. Lalu kita menghitung IRR. Ini rasio investasi. Rumusnya adalah IRR, kemudian present value benefit per tahun kita tarik dari tahun pertama sampai tahun kelima. Seperti ini, terus kita enter. Ini didapat 61%. Kemudian kita menghitung NPV atau net present value. Caranya yaitu dengan menjumlahkan dari present value net benefit per tahun ini, kita jumlahkan dari tahun pertama sampai tahun kelima pakai rumus sum. Ini dengan sum, terus kita jumlahkan nah, lalu kita lewati dulu payback-nya, karena kita kalau mau menghitung penghitungan payback period, kita harus mengetahui total biaya investasi sama kumulatif PV per tahunnya terlebih dahulu. Nah, total biaya investasi ini kita dapat dari penjumlahan biaya investasi di tahun pertama sampai tahun kelima. Ini didapat sebesar 606.560.000. Selanjutnya kita menghitung kumulatif PV atau present value per tahun. Caranya sama dengan ini. Sudah ada, tinggal kita masukkan. Lalu yang ini juga caranya PV di tahun yang pertama kita jumlah dengan PV di tahun kedua. Selanjutnya yang tahun ketiga juga di tahun kedua ditambah tahun ketiga. Untuk di tahun keempat ini kumulatif PV-nya itu kumulatif di tahun ketiga ditambah dengan tahun keempat sampai dengan tahun kelima. Rumusnya juga sama, tahun keempat ditambah tahun kelima. Nah, ini sudah kita dapatkan. Kumulatif PV per tahun di tahun kelima ini Rp502.332.724. Selanjutnya kita menghitung payback period. Ini lamanya kita bisa mengembalikan investasinya ini dalam berapa tahun, seperti itu ya. Kemudian caranya menghitung itu kita lihat di total biaya investasinya kan 606 juta. Nah, kita mencari nilai yang mendekati namun belum mencapai 600 juta. Ini terdapat di tahun kelima. Jadi kita masukkan dulu. Ini kita pencet di tahun kelimanya. Kemudian kita tambahkan dengan E31. E31 ini total biaya investasi yang ini dikurangi dengan kumulatif PV di tahun kelima. Terus kita bagi dengan, nah ini karena kita harus mencari yang lebih dari 600 juta. Yang pertama kan kita pakai yang mendekati 600 juta tapi belum sampai 600 juta. Kemudian yang untuk pembaginya ini kita memakai yang sudah melebihi 600 juta. Dan ini ada di tahun ke-6. Jadi kita menggunakan kolom tambahan tahun ke-6. Kita masukkan di sini. Ini tuh dari ini. 659 juta ini
Terus kita kurang dengan 502.332.724 rupiah. Terus kita enter, kita dapat di 5,66 tahun. Berarti pengembalian investasinya ini di usaha tersebut ini selama 6,7 tahun. Nah, setelah kita lihat payback periodnya, kita bisa menyimpulkan bahwa bisnis ini tidak layak dilakukan karena profit payback periodnya ini lebih besar dari umur bisnis. Jadi kan pengembalian investasinya ini selama 6,7 tahun. Sedangkan usia bisnis ini selama 5 tahun. Berarti dalam 5 tahun bisnis ini berjalan itu belum bisa mengembalikan biaya investasi gitu. Jadi kesimpulannya adalah bisnis ini tidak layak. Nah, segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.